Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka lagi Laragonnya. Kita akan jalankan Apache-nya. Kita klik Start. Seperti ini. Kita akan buka localhost-nya. Oke, localhost-nya sudah terbuka ya. Nah, kita akan buka juga terminalnya. Kita masuk ke direktori latihan kita. PHP tutorial. Kemudian 06 terkait dengan array. Kita akan buka code insidernya, kita buka ya. Ataupun teman-teman bisa juga menggunakan Visual Studio Code ya, sama aja. Nah, ini terkait dengan materi kita yaitu masih seputar array ya. Nah, array yang akan kita bahas kali ini terkait dengan array asosiatif. Array asosiatif di PHP adalah jenis array yang menggunakan string atau integer sebagai kunci untuk mengakses nilai. Array asosiatif juga disebut map terurut yang dapat digunakan untuk berbagai struktur data seperti hash table, dictionary, set, dan lain-lain. Nilai dalam array asosiatif dapat berupa tipe apapun, bahkan array lain. Nah, ada dua cara untuk membuat array asosiatif di PHP, yaitu menggunakan fungsi array ataupun tanda kurung siku. Nah, terkait dengan array asosiatif, nanti teman-teman akan banyak menggunakan array asosiatif ketika sudah berinteraksi dengan database ya. Nah, biasanya kita untuk result dari database kita menggunakan array asosiatif. Nah, cara penulisannya untuk array asosiatif ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan fungsi array. Nah, seperti ini. Kemudian kita definisikan key-nya dan value. Jadi key, kemudian di sini ada panah ke kanan ya. Kemudian di sini untuk value-nya. Jadi key, value, key, value. Seperti itu array asosiatif. Ataupun teman-teman bisa menggunakan simbol array siku seperti ini. Misalkan di sini age, key-nya apa, value-nya apa. Key, kemudian ini value. Key ini akan kita gunakan untuk mengakses value-nya nanti ya. Nah, kunci pertama kemudian dapat digunakan dalam script untuk mengambil atau mengubah nilai. Nah, misalkan seperti ini. Kita untuk mengambil nilainya kita bisa menggunakan dipanggil nama array-nya, kemudian kita definisikan key-nya. Ataupun untuk mengakses atau merubah nilainya kita menggunakan panggil array-nya, kemudian kita panggil key-nya dan kita set value-nya. Ini untuk mengubah. Nah, bisa juga kita menggunakan perulangan untuk menghasilkan atau mengambil value dengan cara seperti ini. Ini juga bisa. Nah, kita akan coba buat contohnya ya. Kita akan buat sebuah contoh associative.php. Nah, ini kita akan buatkan basic tag PHP-nya. Nah, pertama kita akan buat menggunakan fungsi array. Nah, misalkan kontak ya. Kita akan buat sebuah variabel kontak. Nah, ini akan kita isi menggunakan array. Nah, array fungsi ya. Nah, dalamnya kita bisa menggunakan key-nya. Misalkan saya mau menambahkan di sini Ali. Nah, kemudian kita gunakan fungsi panah seperti ini. Kita akan isikan di sini emailnya ali@gmail.com. Misalkan seperti ini ya. Kita pisahkan dengan tanda koma untuk array berikutnya. Misalkan Ahmad ini ya seperti ini @gmail.com, sarah@gmail.com. Kita pisahkan juga dengan tanda koma. Misalkan di sini Cici. Nah, kemudian emailnya kita gunakan cici@gmail.com. Oke. Kita tutup dengan titik koma untuk menutup sebuah statement ya. Oke, ini contoh kita membuat array asosiatif dengan key-nya adalah nama ya. Dan value-nya adalah email. Ini bisa kita save. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan perulangan. Nah, kita bisa menggunakan for each. Nah, for each juga pernah kita pelajari ya di video sebelumnya. Nah, kita bisa ambil array-nya kemudian as value-nya. Nah, misalkan seperti ini ya.
kita akan ambil array-nya, kemudian di sini ada key dan value-nya. Kemudian key dan value kita akan panggil ke dalam proses cetak. Name, email seperti ini. Ini bisa kita save. Nah, sekarang kita akan buka di sini ya. Kita akan ambil PHP tutorial, kemudian kita akan ambil 06 array, kemudian asosiatif. Nah, lihat kita bisa mendapatkannya ya. Ali, emailnya adalah ali@gmail.com, ahmad@gmail.com, sarah@gmail.com, cici@gmail.com. Nah, kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan perulangan seperti ini, bisa. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita ingin menambahkan? Nah, menambahkan kita bisa menggunakan simbol array yang tadi ya, contohnya. Nah, tadi kita memiliki array namanya kontak. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal tambahkan di sini key-nya. Misalkan Ahmad tadi sudah ada ya, kita akan ganti dengan Dedi misalkan ya. Baru di sini kita tambahkan untuk value-nya dedi@gmail.com. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan unset atau menghapus elemen. Nih, menghapus elemen. Menghapus elemen kita bisa menggunakan unset. Unset. Nah, yang mau kita unset misalkan Ali ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kita copy ke bawah, kita akan ambil ya untuk. Kemudian di sini saya mau tambahkan echo untuk BR. Kita akan save, kita akan refresh ya. Nah, lihat di sini beda ya. Sarah jadinya nomor 2 dan Ahmednya hilang. Dan kita memiliki tambahan dedi@gmail.com. Dedi dari mana? Dedi kita dapatkan dari sini. Kita menambahkan sebuah array baru, value-nya ya. Nah, kemudian ini kita hapus elemennya, yaitu yang key-nya adalah Ali. Maka alinya hilang dan nambah jadi Dedi. Nah, itu untuk mengubah elemen ya. Nah, kita bisa menggunakan cara seperti itu. Nah, kita juga bisa mengurutkan array. Mengurutkan array. Nah, untuk mengurutkannya kita bisa menggunakan sort. Nah, ini ya. Sort kontak. Nah, ini untuk mengurutkan. Misalkan kita cetak lagi di sini ya. Nah, sebelum cetak kita echo dulu untuk BR ya, kita tambahkan, kita save, kita jalankan. Nah, sekarang udah beda ya urutannya ya. Yang S ini jadinya yang terakhir, Sarah. Jadi kan awalnya ini yang kedua ya, karena kita sudah urutkan. Nah, jadi diurutkan secara ascending ya, jadi yang dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini kita juga bisa mengurutkannya. Nah, itu ya. Jadi poinnya untuk materi kali ini terkait dengan array asosiatif, yaitu array yang menggunakan string atau integer sebagai kunci. Nah, ini ya yang menjadi poin kita, kunci. Nah, ini akan sering kita gunakan nanti kalau misalkan sudah berinteraksi dengan database ya. Ini akan kita gunakan kolom sebagai kunci. Nah, kemudian kita akan mengambil value dari kolomnya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.